Pada tahun 2024, PT PLN Persero terus berusaha menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangan perubahan iklim melalui transisi energi. Dalam hal ini, PLN telah melakukan berbagai inisiatif mulai dari pembangunan pembangkit berbasis energi terbarukan atau EBT, implementasi co-firing biomasa, hingga dukungan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Langkah yang sudah digaungkan oleh PLN ini sesuai dengan visi swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam program Astacita. Oleh karena itu, PLN pun berkomitmen untuk memanfaatkan sumber EBT yang besar dengan berkomitmen untuk penambahan pembangkit listrik berbasis EBT. Untuk menerjemahkan visi pemerintah dalam aksi nyata, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo membeberkan strategi perseroan terkait rencana penambahan pembangkit berbasis energi terbarukan. Darmawan juga menjelaskan tantangan utama dalam implementasi transisi energi adalah mismatch antara lokasi sumber energi bersih yang tersebar di seluruh Indonesia dan pusat demand terhadap kebutuhan listrik. Untuk mengatasi hal tersebut, PLN akan membangun Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 km sirkuit dan smart grid guna mengatasi intermitensi pada pembangkit terbarukan sehingga energi bersih yang dihasilkan dari pembangkit tersebut bisa masuk ke dalam sistem PLN secara stabil. So what we did is we did joint modeling between International Energy Agency and the PLN, and then also the Ministry of Energy and Mineral Resources. This is the result. Next slide. 70,000 kilometers circuit of green enabling transmission line has to be built to evacuate energy from those resources to the epicentrum of demand. Is this a challenge? Yes. Is this an opportunity? Yes. We can see from both sides. Then we are able to harness the untapped hydropower, untapped geothermal power, untapped wind power, untapped solar power. With this, we are able to add more hydropower resources, to add more geothermal resources, to add more solar and wind. When we're talking about solar, we calling it variable renewable energy with intermittency. At 10 o'clock it's going up, at 2 p.m. it's going down. And the challenge is smart grid. So there's a fluctuations. Wind, exactly the same. We need to build flexible power plant. We need to build smart grid, smart transmission, smart control center, smart distributions. And without the smart grid, we can add only 5 gigawatt. But with the smart grid, we can add until 42 gigawatt. Di sela perhelatan COP29 di Baku, Azerbaijan, PT PLN Persero juga berhasil menggandeng 5 mitra strategis global untuk kerjasama terkait pendanaan, teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi bersih di Indonesia. Di antaranya, United Kingdom Export Finance, UKEF, Kreditanstalt voor Wederopbouw atau KfW Jerman, Sembcorp Utilities Private Limited, Transportasi Gas Indonesia, serta Global Energy Alliance for People and Planet. PT PLN Persero telah menjajaki potensi pendanaan hingga 46,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 745 triliun rupiah untuk proyek-proyek rendah karbon sebagai salah satu upaya melaksanakan transisi energi. Direktur Keuangan PLN, Cynthia Rusli mengatakan, penjajakan potensi pendanaan tersebut merupakan aspirasi perseroan untuk menurunkan emisi karbon hingga 148 juta ton CO2 dari saat ini sekitar 300 juta ton CO2.
Bila tidak dilakukan upaya apapun, maka emisi karbon bisa melonjak menjadi 500 juta ton CO2. Around $470 million and $3 million grant from GF is for also things, one of the things that you are mentioning, project preparations and also just transition aspect. So thanks for that. So basically, it's already coming through the system, and thanks for that, and we appreciate it. Tak hanya itu, PLN juga akan menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan sebesar 45 gigawatt dalam 10 tahun ke depan. Target tersebut akan tertuang di dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL untuk periode 2024 hingga 2033. Nantinya, target ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mencapai kapasitas pembangkit listrik hingga 100 gigawatt pada tahun 2040 dengan 75% diantaranya berbasis EBT. In the next 16 years until 2040, we need to add roughly 100 gigawatt of additional capacity. And Pak Hasim already announced that roughly 75% of additional capacity is coming from renewable energy, a plus for all of us. Meaning that moving forward, we're going to be able to reduce greenhouse gas emission, and those renewable energy is coming from hydro, geothermal, solar and wind, and 75 gigawatt. And then another 5 gigawatt is coming from nuclear and 22 gigawatt is coming from gas. Selain itu, dalam upaya mendukung transisi energi bersih, PLN juga melakukan langkah konkret dengan terus menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum di beberapa wilayah Indonesia selama tahun 2024. PLN telah mampu melampaui target pembangunan 3.000 stasiun pengisian kendaraan listrik umum hingga akhir tahun 2024. Diketahui hingga Desember ini, PLN telah menyediakan 3.069 SPKLU yang tersebar di 2.096 titik. Dalam upaya mewujudkan transisi energi diperlukan sebuah kolaborasi antara semua pihak. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan akses energi di wilayah-wilayah yang terisolasi, mendukung komitmen Indonesia dalam memastikan energi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Kolaborasi memang menjadi kunci penting dalam upaya mencapai tujuan bersama dalam berkelanjutan. Mengingat kebutuhan dana yang perlu dirogoh tidaklah sedikit, serta dampak dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat dirasakan di belahan bumi manapun. Terlebih, hal ini pun ditekankan oleh utusan khusus Presiden Hashim Joyo Hadikusumo yang menyatakan Indonesia tidak memiliki demand maupun komplain terkait upaya keberlanjutan. Bahkan pemerintah berkomitmen agar Indonesia dapat menawarkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya transisi bersama. Tim Redaksi CNBC Indonesia.